Kalau orang sholat, orang insya Allah sholatnya baik, khusyuk gitu, insya Allah nggak ada bosan. Karena posisi sholat itu kan dari dulu bacaannya ya itu. Nah, artinya kalau bacaan surat pendeknya sih dia bisa panjang ya, tapi SOP-nya dari dulu ya begitu itu. Bahkan kita lakukan satu hari 5 kali, ditambah sunah-sunahnya, dan kita alhamdulillah nggak pernah bosan. Kalau Anda kerasa gelisah itu bukan kurang piknik, kurang amal, kurang dekat sama Allah, kan gitu. Nah, tapi tidak dilarang piknik kan dulu. Dan dalam Islam itu sebetulnya menahan diri, sabar itu bagian yang terindah. Mengapa sih hubungan badan itu enak, Mbak? Karena ditahan. Coba setiap hari 24 jam nggak pernah berhenti, ya rusak lah. Tertawa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman kos? Teman kos ya, karena nama program kita itu adalah Kosakata, kajian Islam, Al-Quran dan ceritanya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal Islam tapi secara santai, secara fun, dan pastinya menarik untuk disimak. Nah, kita punya Ustadz nih, udah punya Ustadz yang ada di sini yang bakalan stay nemenin teman-teman kos semua yang ada di rumah. Jadi tausiah tapi santai, merasuk jiwa dan juga kalbu. Waduh. Halo Ustadz Monita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mbak Dini dan teman kos ya. Teman kos. Kali ini kita akan bicara apa ini Mbak Dini? Kita mau ini nih Ustadz. Ini kan sekarang tuh menuju era new normal ya. Okay. New normal yang sudah dicanangkan di beberapa daerah gitu kan. Kayak Jakarta udah lepas dari PSBB. Yeah. Di Yogyakarta kemarin juga kayaknya baru pertama kali kan ya, Car Free Day-nya diselenggarakan pertama kali. Tapi kirain ya, maksudnya orang tuh kan kirain bakalan masih takut-takut untuk keluar rumah. Tapi ternyata ya mungkin ya mereka karena udah menahan diri di rumah terus 2 bulan gitu kan ya. Akhirnya membludaklah Car Free Day, membludaklah di Jakarta juga ya, tempat-tempat untuk olahraga, tempat-tempat nongkrong, dan bahkan mall juga akan dibuka nih Ustadz. Nah ini nih sebenarnya tuh bagusnya gimana sih, karena kita kan sebenarnya kan diajak untuk tahan dulu ya. Sultan juga sebagai kepala di daerah istimewa Yogyakarta itu juga sempet agak naik gitu loh, sensinya gitu kan, dia kayak aduh ini kok kenapa sih buru-buru banget, kalau nggak nanti ditutup lagi loh gitu kan. Nah kita sebagai umat Islam sendiri itu menyikapinya gimana sih Ustadz, karena sekarang kan juga masjid-masjid udah mulai dibuka, kemudian mall juga dibuka. Nah kitanya sendiri menyikapinya gimana, apakah bagusnya memang tahan dulu, atau ya namanya juga memang bosen sih sebenarnya Ustadz ya, jujurnya ya. Ya kalau dalam begini, kalau orang sholat, orang insya Allah sholatnya baik, khusyuk gitu, insya Allah nggak ada bosan. Karena posisi sholat itu kan dari dulu bacaannya ya itu. Nah, artinya kalau bacaan surat pendeknya sih dia bisa panjang ya, tapi SOP-nya dari dulu ya begitu itu. Bahkan kita lakukan satu hari 5 kali, ditambah sunah-sunahnya, dan kita alhamdulillah nggak pernah bosan. Kita dari dulu baca Al-Fatihah itu ya nggak pernah bosan kan, nggak ada kan, wah ini kok nggak begitu menarik ya, saya tak ganti yang lain kok rasanya bosan, nggak toh. Semakin kita baca ternyata semakin enak. Berarti kan kata kuncinya sebetulnya kalau kita pengen nggak bosan, kita itu harusnya mendekati Allah dengan berbagai macam amaliyah. Insya Allah itu akan membuat diri kita pelan-pelan itu bosannya juga akan hilang. Makanya kita lihat sahabat-sahabat dulu apa butuh klitih kan ya, enggak. Klitih itu kalau mohon maaf ya, klitih teman kos gitu kan. Artinya kalau bahasa klitih itu tidak identik dengan keburukan terus ya. Cuma akhir-akhir ini kalau di DIY misalnya kan klitih itu identik dengan keluar malam pakai sajam, kemudian rusuh. Padahal dulunya klitih itu adalah orang keluar malam ngeluyur santai, atau orang keluar apa saja yang penting cari refreshing. Nah sesungguhnya para sahabat itu dulu bukan orang yang tipologi ke mall ya, karena memang belum ada mall ya. Artinya begini, cari udara segar ya, bahasa lainnya kan butuh refreshing. Benar. Nah sebetulnya sholat itu sudah refreshing. Sholat itu refreshing, tahajud itu refreshing, duha itu refreshing. Nah kalau orang pengen ganti suasana, nah itu betul. Jadi sebetulnya kalau kita sedang jalan-jalan, naik sepeda kan, kemudian kemana-mana, itu sebetulnya kan mencari. Karena kan banyak orang bilang kalau Anda kerasa gelisah itu bukan kurang piknik, kurang amal, kurang dekat sama Allah, kan gitu. Nah, tapi tidak dilarang piknik. Nah, sekarang gimana kita menghadapi situasi new normal yang sudah mulai dibuka,
Terus apa yang kita lakukan? Maka yang betul tahan dulu. Dan dalam Islam itu sebetulnya menahan diri, sabar itu bagian yang terindah. Mengapa sih hubungan badan itu enak, Mbak? Karena ditahan. Coba setiap hari 24 jam nggak pernah berhenti. Ya rusak lah. Tertawa dia. Rusak lah. Betul nggak? Makan. Kenapa enak, Mbak? Karena ada puasa. Benar. Coba kalau kita, aku lapar aku. Berarti kan Anda puasa nih. Walaupun puasanya nggak seperti puasa Ramadan ya. Puasa itu artinya kan Anda menahan nggak makan dulu. Begitu sinyal laparnya muncul, kita makan, kita minum, nikmat. Betul? Benar. Karena menahan. Terus kita dalam hal apa saja menahan itu lebih mulia sebetulnya. Sabar kan, tahan itu kata-kata kunci yang harus kita pakai di saat sekarang ini, karena kita punya uang itu menahannya untuk hal-hal yang hura-hura ya. Artinya kita kemudian mengalokasikan untuk berhemat, itu juga bagian menahan kan. Itu juga enak sebetulnya. Jadi kangen itu kan menahan. Coba setiap rumah tangga nggak ada kangen, ya wes. Ambar toh, neng buri, nanti ngarep. Maaf ya. Jadi kan, jadi nggak ada. Kenapa rumah tangga hambar? Karena nggak ada rindu, nggak ada kangen. Kenapa nggak ada kangen? Nggak ada yang menahan. Makanya perlu sekali-kali itu minggat. Oh bukan minggat, bukan. Artinya sekali-kali kita perlu untuk kemudian memang ada kegiatan yang itu berjarak. Meskipun berjaraknya nggak harus disengaja. Wah tak minggat sih ya enggak gitu kan. Artinya kita dalam hal ini adalah mencoba untuk ada dipisahkan ruang dan waktu sementara. Nah, kadang-kadang suami ada tugas dinas keluar, kadang-kadang istri ada kegiatan di luar rumah, sehingga bapak dan ibu itu merasakan di rumah itu kayak apa kalau sendiri. Kadang-kadang suami jangan dikira loh, suami itu kalau lihat istrinya belum pulang sampai malam siaran dia misalnya gitu kan, dia juga mikir ini kok nggak pulang-pulang, kenapa? Dia mikir gitu kan. Walaupun kalau sampai rumah kelihatan dia gagah, kok lama pun nggak pulang-pulang, gayanya kepada tadi ya sempat deg-degan kalau kesahut orang lain misalnya gitu kan. Sama ketika si suami si istri yang di rumah, suami kok nggak pulang-pulang, takutnya kan dia kecantol misalnya seperti itu. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi ketika nanti pariwisata dibuka, Mbak, mall dibuka, bahkan masjid dibuka juga. Itu tetap lakukan SOP, dan yang paling penting adalah kita kalau untuk masjid oke lah, artinya menahannya dalam hal ini adalah menahan SOP-nya. Tapi kalau pergi ke tempat-tempat keramaian yang sifatnya memang susah dikendalikan, karena masjid kan mohon maaf ya, cenderung yang pakai orang sekitar. Misalnya ada orang luar itu komposisinya kan bisa ditekan, betul kan? Tapi kalau di mall misalnya, itu kan kita nggak bisa melihat dia dari mana saja. Heterogen banget ya Ustaz ya. Nah, jadi yang paling harus dilakukan adalah kita jangan terburu-buru untuk kemudian sakarepmu bebas merdeka, wes rasa wedi. Itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Nanti kalau ada apa-apa gelo itu bahasa Indonesianya apa ya? Kecewa. Jadi akan menyesal lah. Wah, ini kok sampai apa ya? Kok sampai seperti itu misalnya begitu. Takutnya itu kan ada apa new wave, ada second wave gitu kan ya. Karena di Cina kan sudah ada gelombang kedua, dan di beberapa tempat ketika dibuka datang itu ternyata juga ditutup kembali. Nah, kemungkinan besar itu kan kalau kita ibaratkan adalah seperti orang yang habis operasi, Mbak Dini. Jadi orang itu habis operasi kan masih dokter akan mengatakan nih, hati-hati ya, ini jangan dipakai dulu. Maksudnya jangan dipakai dulu itu misalnya, mohon maaf, kaitannya dengan perut kan habis disesar, itu berarti kan jangan dipakai untuk yang berat-berat. Kalau pengen ini ya ditahan dulu. Bahkan sebagian orang itu melamakan penahanannya. Misalnya dokter rekomendasinya ini nggak boleh dipakai 3 bulan. Nah dia nambahin 6 bulan. Kenapa? Dia merasa lebih safety, melipat gandakan. Nah itu harus kita lakukan di new normal sebetulnya. Kalau kemudian dibuka pun kita kesananya pelan-pelan. Toh kita ambil hikmahnya, dengan adanya situasi wabah, alhamdulillah insya Allah semuanya jadi lebih murah. Lebih irit, ya lebih murah enggak ya? Oke, irit ya, artinya irit, orang kemudian beberapa orang malah ngakuin wah udah nggak keluar malah enak, kadang-kadang begitu. Nah pengeluarannya bisa ditekan. Nah ini ada hikmahnya, orang bisa menikmati wahana wisata nanti dengan mat-matan. Dulu kan orang lihatnya begini, misalnya mau ke tempat A, ekspektasinya adalah saya bisa menikmati. Sampai sana ternyata hanya antri foto. Karena banyak sekali. Jadi kita ternyata setiap wisata itu cuma antri foto. Akhirnya Mbak Dini. Jadi kenapa? Kita makan. Ternyata menikmatinya susah. Nah sekarang semuanya kan diatur kan. Agar apa? Bisa punya space yang bagus. Insya Allah nanti ke Raudhah juga diatur. Ke Multajam juga diatur. Itu kalau umroh ya dan haji nanti kan. Itu kan diatur nanti. Kemudian kalau kita ke rumah makan juga diatur. Artinya nggak sampai apa?
uyuk-uyukan gitu kan. Benar, Kemudian benar. juga wisata itu nanti juga diatur. Sehingga apa? Kalau kita nanti sabar, insya Allah justru akan indah. Ya, Justru kalau kita kemudian uyuk-uyukan bergerombol ini berbahaya. benar. Hanya berbahaya itu tidak hanya kena virus tapi kena copet juga gitu kan. Hanya barang-barangnya kan juga hilang gitu. Ya, semoga bukan cuma kita yang menahan diri, tapi juga teman-teman kos yang ada di rumah gitu kan ya, itu juga ikut mendengarkan, betul, betul. ikut menahan diri juga. Iya, iya. Karena kadang-kadang ya kita kan mungkin kita yang menahan diri ini juga melakukan SOP-nya gitu, tindakan-tindakan kayak cuci tangan, bersih, bawa hand sanitizer dan segala macamnya. Cuman ada orang yang ignoran, orang yang cuek gitu kan ya. Kadang-kadang kalau nggak diingetin, kalau nggak ada polisi, kalau nggak ada perangkat desa gitu nggak pakai masker ya kan Ustaz. Iya. Mungkin juga nggak cuci tangan segitunya Betul, gitu betul. kan, takutnya kan itu bisa kena yang lain juga gitu. Iya. Jadi ya memang cara yang terbaik adalah memang masih Iya. menahan diri itu tadi ya Ya. Ustadz ya. Jadi menahan diri itu bahasanya dalam Islam namanya sabar. Sabar. Ya. Yang namanya orang sabar itu dekat dengan Allah, dapat pertolongan dan hampir semua dakwah Nabi itu berhasil karena kesabaran. Karena kesabaran. Semuanya. Benar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ditekan, dipres luar biasa dengan yang sangat luar biasa pun sabar. Apa hasilnya? Ya sampai Islam sampai ke kita ini alhamdulillah. Berarti kan dakwah Rasulullah yang sekian abad yang lalu kan 1440 Hijriah ya. Berarti kan 1500 tahun yang lalu itu posisinya sampai kita pun masih bagus kan. Ini buah kesabaran. Ya, Makanya kita harus menjadikan sabar ini ke Anda misalnya, tidak hanya dalam hal ini ya. Kalau sabar dalam new normal ini kan jelas. Artinya Anda bermasker itu sabar, Mbak. Karena banyak orang itu ternyata nggak nyaman ya. nggak nyaman. Dan kemudian pada jelas loh aturannya. Kalau Anda nggak nyaman berarti ke tempat itu jangan lama-lama. Tapi ada bagusnya kok. Nongkrong jangan lama. Kenapa? Kalau lama kamu sampai malam kamu nggak tahajud. Kan gitu. Jadi nongkrong sekarang boleh tapi seperlunya. Akhirnya orang menyesuaikan diri kan. Nanti bisa jadi kafe itu buka lebih pagi, Mbak. Karena apa? Kalau kemalaman nanti mungkin dia malah subuhan di kafe. Mungkin mereka akan muncul nanti gerakan subuh di kafe. Jadi kafenya buka sejak subuh misalnya. Enggak apa-apa. Jadi karena nanti jam habis isak dia tutup. Misalnya begitu kan. Jadi nanti juga akan ada penyesuaian. Jadi ingat, di balik wabah pasti ada hikmah. Kita belum tahu 100% ya, baru beberapa persen. Tadi lebih ngirit kan, kemudian lebih ketemu sama keluarga, memantau anak-anak, memantau istri, sehingga ketahuan kalau ada yang selingkuh juga kan. Dari lockdown ini kan ketahuan. Suaminya ternyata lihat jam terus, lihat HP, bingung dikira sama istrinya dia ada masalah perusahaan, ternyata yang satu telepon siapa akhirnya ngaku ternyata itu simpanannya. Nah, ketahuan kan. Jadi dengan lockdown ini sebetulnya banyak hal yang kemudian tahu kehidupan sehari-hari yang nyata itu malah real. Jadi sabar. Ada lagi Ustaz. Gimana? Kalau buat yang punya anak itu kerasa banget adalah anak-anaknya jadi jarang sakit. Biasanya kan kalau sama sakit kan pingpongan tuh, cuman kalau teman sekelas itu biasanya satu sakit satu keluar semua. Tapi 2 bulan ini pasti jarang yang kena flu ya kan, karena sering di rumah aja makanan. Ternyata kedekatan dengan orang tua itu menjadi kata kunci anak imunitasnya juga naik. Iya benar. Berarti itu rasa itu penting. Benar. Ya. Jadi kalau kita beragama tidak dengan rasa, tidak dengan akhlak, hanya dengan garis lurus yang sifatnya textbook saja, maka nggak ada rasa. Makanya kalau kita lihat di kosakata ini, kita ingin menyampaikan bahwa insya Allah nanti semua dalil kita sampaikan ya. Artinya ketika ada yang kunut sama nggak kunut, kita sampaikan yang kunut ini, yang nggak kunut ini, dasar hukumnya. Ketika subuh loh ini, ya kemudian ada yang tarawih 11, ada yang tarawih 23, ini ada dasarnya. Jadi kayak orang asik enak gitu kan. Oh musik itu gimana? Ini yang haram, ini yang boleh gitu kan. Nanti kan di situ akan kita sajikan sehingga semuanya menjadi orang yang tidak mudah menyalahkan pihak lain karena memang ada perbedaan. Kecuali yang nggak beda ya kita sampaikan nggak beda. Misalnya gimana hukumnya nggak sholat Ustadz, nggak ada hukumnya ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya nggak ada tawar-menawar. Jadi perbedaan pendapat antara sholat, yang satu boleh satu enggak, itu nggak ada. Pasti nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena ya. kita semua itu kembali ke Quran. Ya gitu. betul. Quran Jadi kan ada 30 juz, suratnya ada berapa Ustadz? 114 surat. 114 Ya. itu ada banyak sekali bahasa. Ya. Jadi apa ya? Kembali ke tadi Mbak. Jadi kalau kita bicara sabar, yang namanya kesabaran itu akan berbuah kenikmatan yang luar biasa. Nah. Tidak hanya di dunia, insya Allah juga di surga. Benar. Nah, bahkan ini kita lihat ini sebagai kisah karena tadi kan di kosakata kan ada kisahnya juga ceritanya. Imam Syafi'i itu ternyata saking sabarnya ibunya itu bilang gini ketika Imam Syafi'i mau belajar
ilmu agama. Beliau mau belajar ilmu agama, kemudian dia pamit sama ibunya. Kata ibunya, oke leh, selamat menempuh pelajaran, belajar ilmu agama. Silakan engkau ke Madinah gitu kan, mencari ilmu di sana sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu nanti di surga, di akhirat di surga nanti. Bayangkan, ibu bilangnya sampai ketemu nanti, berarti kan nggak usah ketemu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagaimana seorang ibu? Sabarnya. Itu sabarnya untuk biar anaknya sukses dunia akhirat. Ibunya rela nggak ketemu loh. Nah ibu-ibu kita itu sekarang ini kan beda. Baru sekolah aja udah ditengokin, pagi tengokin, siang tengokin, kemah tengokin. Jadi sabarnya kan kurang. Jadi memang kadang-kadang ibu-ibu dulu itu bukan nggak tega, tapi meniru ibunya Imam Syafi'i kan. Artinya nanti aja ketemunya kalau memang sudah tepat waktunya di surga. Kalau perlu ya nggak apa-apa ketemunya di akhirat sana, di surga nanti. Nah ternyata betul. Ketika setelah itu Imam Syafi'i nggak berani pulang. Sampai akhirnya bayangkan ilmunya dari gurunya habis. Dia bilang sama Imam Syafi'i, ilmuku udah habis, kamu cari yang lain. Jadi seorang guru sampai kehabisan ilmu, sampai si anak ini suruh cari ilmu ya. Kemudian dia ke Irak gitu kan, di Baghdad gitu kan. Sampai Irak ternyata menjadi ulama sangat besar sekali. Dan kemudian beliau ini nggak berani pulang karena belum ada SMS, belum ada WA, dan kata ibunya nggak usah ketemu aja di akhirat kan, nggak berani pulang. Nah tapi Allah memberikan hikmah yang luar biasa. Kemudian ada beberapa orang setiap haji gitu kan, bercerita tentang keilmuan seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i gitu kan. Sampailah kemudian cerita itu pada ibunya, dan ibunya mengatakan itu anakku. Oh iya toh, wah gitu kan, iya itu anakku gitu kan. Terus bilang, sampaikan pada anakku kalau dia mau pulang boleh pulang. Jadi ibunya merevisi karena sudah tahu cerita dari banyak masyarakat yang itu A1 betul-betul kalau sudah sampai ke beliau itu betul-betul semua hampir seluruh jazirah itu tahu. Udah boleh pulang. Nah, ketika tahu Imam Syafi'i mau pulang, orang-orang di sana itu kemudian pada nyumbang, memberi hadiah, Mbak. Ada yang memberi dirham, dinar komplit semuanya, ada yang termasuk diberikan onta dan sebagainya, bahkan membawa banyak onta. Jadi intinya harta benda itu nek arep mudik tak sangoni kalau bahasa orang Jogjanya begitu. Dikasih luar biasa banyak onta, banyak uang gitu kan untuk dibawa pulang. Nah, begitu mau sampai di perbatasan, ada utusan santrinya Imam Syafi'i ini disuruh untuk memberi informasi dulu. Sampaikan kepada ibu, aku sudah sampai perbatasan. Nah, ini sunnah. Jadi kalau kita mau sowan orang itu ngasih info dulu. Sudah mau OTW ya dari rumah ya. Ini sudah di bandara ya. Ini sudah naik kereta ya. Tapi sesuai ya. Ya, jadi biar apa? Ya, sesuai. Bukan OTW ojo takon wae. Kan OTW kan ada yang oke tunggu wae. Oke tunggu wae biasanya. Ada yang ojo takon wae ya, atau kalau bahasa aslinya kan on the way. Betul-betul sudah di jalan, bukan lagi mandi ya, Mbak ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, ketika ngabarin itu adalah salah satu kenapa? Biar siap-siap. Siapa tahu dia belum punya masakan, dia masak dulu. Siapa tahu dia belum menyiapkan kamarnya, siapkan kamarnya dulu. Ini penting. Nah, ketika dia tanya, saya utusan dari Al-Imam Syafi'i untuk mengabarkan pada ibunda bahwa beliau sudah sampai perbatasan. Pertanyaan ibunya, bawa apa dia? Ternyata dijawab oleh utusannya, beliau membawa banyak sekali onta-onta. Bawa harta lah bahasa kasarnya gitu kan. Apa kata ibunya ini? Sampaikan pada Imam Syafi'i, suruh pulang, aku nggak mau ketemu. Aku nggak perlu harta itu. Bayangkan, orang tua nggak perlu hartanya anak. Orang tua sekarang kadang-kadang terbalik. Pengen anaknya dijadikan cara bagaimana dia dapat harta dari anaknya. Wes golek bojo sing sugih, no. Golek bojo sing ayu, sing sugih le. Kan gitu kan. Engko kayak kesimbok itu ada materialistik. Ibunya enggak. Pokoknya jangan enggak usah kalau gitu kan. Wah, karena ceritanya kan ya apa adanya toh. Akhirnya disampaikan kepada Mas Syafi'i. Kamu gimana Kak Ibu? Ibu enggak mau. Ibu suruh kamu panjenengan untuk pulang. Loh kenapa suruh pulang? Kamu cerita apa masih? Ada yang keliru ya? Ya, saya ceritanya begini-begini. Wah, keliru. Sampaikan kepada ibu, ceritakan. Imam Syafi'i datang membawa kitab. Dan onta-ontanya sudah dibagikan habis kepada seluruh penduduk yang ada di sini. Nah, begitu sampaikan lagi, Bu, ini Imam Syafi'i mengatakan beliau membawa kitab tapi tidak membawa onta karena onta sudah dibagi-bagikan. Kalau begitu udah, aku terima. Baru boleh. Bayangkan, ibu zaman sekarang yang kayak gitu ada?
Ada, alhamdulillah ada Ibu Dini. Ini Gitu. ya kan. Ya, jadi luar Amin, biasa lah, ya. gitu kan. Jadi kita lihat ibu-ibu zaman sekarang ya terinspirasi dengan kisahnya ibundanya Imam Syafi'i yang begitu sangat luar biasa, memberikan kepercayaan untuk belajar agama. Yang dia mau adalah kitab ilmu. Berapa banyak orang sekarang kalau suruh beli buku kitab susahnya minta ampun. Quran aja minta gratisan gitu kan. Giliran makan yang enak-enak, berapapun dia beli. Jangan gitu ya. Jadi kalau kita untuk agama harusnya kita royal. Tapi kalau untuk duniawi biasa kita menahan. Ya makanya saya tadi bilang, kalau kita punya duit tahan, yang nggak penting nggak usah dibeli. Tapi kalau untuk sedekah jangan ditahan, lepas. Untuk umrah haji lepas. Untuk ini termasuk kita melalui forum ini di channel ini juga sampaikan kepada para jamaah calon haji yang 1441 Hijriah ini harusnya insya Allah besok berangkat, tetapi karena pemerintah saat ini berkeputusan tidak memberangkatkan, walaupun pemerintah Saudi juga masih dalam posisi tentatif ya, tapi kan sudah ada 10 negara yang sudah membatalkan keberangkatan, termasuk Indonesia. Jangan berkecil hati, karena apa, insya Allah kalau Anda tidak mengambil semua setorannya, karena ada dua kan Mbak, setoran awal dan setoran pelunasan. Kalau yang diambil itu adalah setoran pelunasan tok, maka dia tetap dapat porsi dan akan berangkat di tahun besok. Tapi kalau dia setoran awal dan setoran pelunasan diambil semua, maka dia dianggap mengundurkan diri dan harus mendaftar dari awal. Mendaftar dari awal terus ya. Kalau saya punya saran lebih baik biarkan saja. Biarkan saja. Jadi toh nanti kalau kita ambil, mohon maaf ya, karena itu addressnya untuk agama, untuk niat haji. Kok kita ambil, biasanya bisa berkurang, bisa hilang kalau nggak hati-hati. Maka kita lebih baik tidak usah mengambilnya. Usah gitu jadi ya. investasi aja. Siapa tahu insya Allah tahun depan berangkat ya. Insya Allah pahalanya lebih meningkat. Kenapa? Pahala sabar belum berangkat. Insya Allah tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Ini kita doakan Raja Salman nanti diberikan kebijakan oleh Allah untuk istilahnya kebijaksanaan, hikmah, kemudian mengambil keputusan terbaik. Beliau juga saya kira gampang, kita doakan ya. Kita harus mendoakan, kenapa? Susah loh. Kalau saya buka beresiko, nggak dibuka juga beresiko. Karena dalam sejarah di eranya dia nanti pernah nggak ada haji gitu kan. Itu kan juga yang tidak mudah kan. Nah, kita doakan yang terbaik. Ya, karena beliau kan menjadi penguasa Haramain saat ini, penguasa dua kota suci Mekah dan Madinah. Jadi bagi jamaah haji kita doakan mendapatkan kesabaran. Yang belum berangkat, yang sekarang juga baru daftar, masih waiting list panjang, semoga ke depan Allah cepatkan. Yang belum punya duit untuk daftar, mudah-mudahan segera Allah berikan rezeki untuk daftar. Gitu kan. Intinya yang enak-enak aja lah. You are what you think, Anda apalah yang Anda katakan, you are what you say, Anda ada apa yang Anda katakan, dan you are what you think, Anda pikirkan. Jadi pikiran Anda, perasaan Anda itu akan terjadi di kemudian hari. Karena apa? Karena Anda sudah memikirkan dan Anda berkata. Maka mulai hari ini pikirannya yang baik-baik, katanya yang baik-baik, ya, termasuk suudzon dan hindar. Kita husnudzon pada Allah. Di balik Corona ada hikmahnya, di balik COVID-19 ada hikmahnya. Semuanya insya Allah akan banyak hikmahnya. Gitu ya. Sabar Anda, sabar jomblonya sabar, insya Allah sampai waktunya Anda menikah. Benar. Anda yang belum punya momongan, sabar, insya Allah waktunya Anda punya momongan. Iya, benar. Anda yang saat ini belum punya rumah, insya Allah waktunya nanti punya rumah. Benar. Anda yang masih punya utang, insya Allah waktunya nanti Anda lunas. Amin. Ya gitu kan, amin. Pokoknya channel ini kita bikin yang enak-enak, yang buat Anda semangat menjalani hidup, karena hidup ini sementara, tapi yang sementara itu kita maksimalkan Mbak Dini, sehingga kita insya Allah mendapatkan bahagia tidak hanya di dunia ini, tapi juga insya Allah di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuh makanya sabar itu memang ada dalam Al-Quran ya Ustadz ya. Betul. Kalau kata anak zaman sekarang tuh tahan dulu. Ya, karena sabar itu innallaha ma'asabirin. Allah itu beserta orang-orang sabar. Beserta itu berarti together bersama. Iya, together bersama. Satu rombongan loh, keren kan? Satu rombongan keren gitu. banget kan. Jadi itu bahasan kita kali ini ya di kosakata kali ini. Kosakata, jangan lupa nih teman kos ya. Kosakata adalah kajian Islam, Al-Quran dan ceritanya. Jadi di sini tuh kita bakalan kupas tuntas mengenai Islam dan juga Al-Quran ya. Nanti kita insya Allah bahas ada banyak banget. Iya, banyak banget yang bisa dibahas. Pertanyaan kan? Boleh banget kalau mau ada request usulan, request apa yang bisa dibahas. Jangan lupa, tapi jangan lupa dong ya klik
like, subscribe, and comment. Iya. Jangan lupa. Oke. Ya, nanti jangan lupa komen juga bahasan apa untuk kosakata kita selanjutnya ya. Terima kasih Ustaz Oke, Munif. sama-sama. Kita ketemu lagi dalam kosakata selanjutnya. Kosakata, kajian Islam, Al-Quran, dan ceritanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.